Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa sempat hadir di tempat yang penuh mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, rahmatan lil alamin, penuntun kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan satu konsep, minadh dhulumati ilan nur. Kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Obat Rasa Malas dalam Beribadah. Ibadah merupakan jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kualitas ibadah yang baik, maka hidup kita akan tenang, hidup kita akan tentram. Bahkan Allah menetapkan ibadah kepadanya sebagai tujuan hidup manusia. Namun ada kalanya keimanan kita mengalami penurunan yang menyebabkan kita malas dalam melaksanakan ibadah. Oleh karena itulah ada 4 cara yang dapat kita lakukan jika kita merasakan yang namanya kemalasan dalam beribadah. Yang pertama, mengingat akhirat. Ingatlah, jika kita hidup di dunia ini hanya sementara saja. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi adalah akhirat. Pada suatu hari nanti kita akan kembali kepadanya untuk mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita, baik itu amal yang baik maupun amal yang buruk. Adapun amal yang baik akan mendapatkan balasannya, yakni surganya. Namun adapun amal yang buruk akan mendapatkan balasannya pula, yakni neraka. Naudzubillah. Oleh karena itulah, rajin-rajinlah kita dalam melaksanakan ibadah untuk bekal kita di akhirat kelak. Karena kematian pasti akan datang menjemput kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya tiap umat pasti memiliki batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat memundurkannya dalam sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Yang kedua, mengingat nikmat dan anugerah Allah atas diri kita. Marilah kita selama merenung sejenak atas kondisi fisik kita yang sangat sempurna, yang dapat menikmati indahnya dunia. Dengan mata kita dapat melihat, dengan telinga kita mampu mendengar, dengan kaki kita dapat berjalan. Bahkan masih banyak orang lupa akan nikmat tersebut. Dalam sehari kita masih bisa makan 3 kali sehari. Bersyukurlah kita, karena masih banyak orang di luar sana yang tidak dapat merasakan nikmat tersebut. Dan semuanya itu adalah salah satu dari sekian banyaknya nikmat Allah atas diri kita. Dengan mensyukuri dan merasakan nikmat tersebut, tentulah hati kita akan bergerak untuk mensyukurinya dengan cara memperbanyak ibadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun, yang artinya ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Dosa merupakan hal yang membuat kita malas dalam melaksanakan ibadah, dan istighfar bukan hanya sekedar cara kita untuk meminta ampunan atas dosa kita yang telah lalu, namun juga sebagai cara kita untuk terhindar dari dosa yang akan datang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, ketika hatiku malas, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat atau yang terakhir adalah menjauhkan diri dari segala perbuatan yang sia-sia. Ciri kesempurnaan iman seseorang adalah menjauhkan diri dari segala perbuatan sia-sia. Semakin banyak waktu kita gunakan untuk melakukan hal yang bermanfaat, maka akan mengurangi waktu kita untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat atau hal yang tidak berfaedah. Sebagai kesimpulan, ada 4 cara yang kita lakukan atau yang dapat kita lakukan jika kita merasakan yang namanya kemalasan dalam beribadah. Yang pertama, mengingat akhirat. Yang kedua, mengingat nikmat dan anugerah Allah atas diri kita. Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Dan yang keempat, menjauhi semua hal yang sia-sia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.